Welcome to SD Kristen Terang Bangsa Online Graduation. Banyak yang merencanakan ketika menggelar sebuah pesta perpisahan, orang berencana dengan kemeriahan. Banyak perencanaan sudah dibuat, bahkan jauh sebelum waktunya diadakan, orang sudah merencanakan mulai dari menyewa gedung, makanan, kostum, dan lain sebagainya. Namun, kondisi sekarang memaksa itu semua tidak bisa dilakukan. Ya, karena kita tidak bisa menentukan kondisi yang ada di depan kita, maka dari itu graduation tahun ini kita harus melakukannya secara online. Namun, sebelum kita mengikuti rangkaian online graduation hari ini, mari kita sama-sama memulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Cahyanto, Sarjana Ekonomi. Mari semuanya, Bapak Ibu sekalian, para orang tua, guru-guru, dan juga anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdoa untuk kita membuka acara graduation SD Kristen Terang Bangsa Angkatan 2020. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kami. Kalau di kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh bertemu secara virtual seluruh anak-anak kelas 6 yang berhasil lulus dari SD Kristen Terang Bangsa bersama dengan orang tua mereka dan seluruh dewan guru, staf karyawan, dan juga pengurus yayasan. Kami berterima kasih kalau kami bisa berkumpul secara virtual pada saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk sekolah Kristen Terang Bangsa, khususnya buat anak-anak kami kelas 6. Kalau hari ini mereka akan menikmati sebuah momen yang tidak pernah mereka lupakan dalam hidup mereka, yaitu graduation. Dan kami dari sekolah akan melepas mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau yang menolong dan Engkau yang memberkati semuanya. Setiap mereka yang sudah ambil bagian dalam acara ini, mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jalannya acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan doa, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita berdiri. Ya, saat ini kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sambutan dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Insinyur Elizabeth Ina, MTH. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan laporan Kepala Sekolah
SD Kristen Terang Bangsa, Ibu Lis Sutianingsih, Sarjana Pendidikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang baik ini, kesempatan di mana kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang turunkan atas kami pengurapan yang baru, supaya kami boleh memahami dengan hikmat, dengan pewahyuan yang daripadamu. Pekerjaan Roh-Mu sendiri yang bekerja atas kami, memberikan kepada kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua Miss Dancer dan terutama juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, yang hari ini menjadi satu peristiwa yang sangat menyenangkan tentu saja. Tapi sebelum kami melanjutkan acara ini, marilah kita dasari pertemuan ini dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Di sini dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Diawali oleh Rasul Paulus ketika berbicara kepada Timotius dalam suratnya dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita seringkali berpikir bahwa anak muda, anak yang masih usianya belum seberapa, itu dianggap rendah, dianggap enteng. Karena pikirnya belum tahu apa-apa. Apalagi orang tua seringkali bilang, kalau mama papa ini sudah makan asam dan garam gitu ya, jadi lebih berpengalaman. Itu tidak salah. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius, ketika engkau muda, jangan orang menganggap engkau rendah karena mudamu. Artinya apa? Artinya sebenarnya tidak seharusnya anak yang muda itu menjadi lebih rendah dan dianggap rendah oleh orang lain. Diingatkan di sini oleh Paulus, jadilah teladan. Bahkan orang muda pun bisa menjadi teladan. Dikatakan bagi orang-orang percaya. Teladan apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya sebenarnya sekalipun anak-anak ini masih sangat muda, tetapi tidak berarti layak kalau orang lain menganggap rendah. Sepertinya anak kecil nggak tahu apa-apa. Tetapi Paulus mengatakan ketika engkau muda, jangan sampai orang itu menganggap rendah. Tentu saja ada sesuatu yang menjadikan anak-anak walaupun masih muda tidak dianggap rendah. Nah, di sini dikatakan apa kuncinya untuk walaupun kita masih muda tapi kita tidak dianggap rendah. Ketika engkau bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ketika perkataanmu itu satu perkataan yang bernilai. Ketika engkau punya tingkah laku yang membuat engkau tidak direndahkan oleh orang lain. Ketika engkau punya kasih dan kesetiaan di dalam satu kehidupan, sehingga orang akan melihat dan mengapresiasi engkau. Dan di sini kita harus mengerti bahwa sesungguhnya setiap kita, entah kita masih muda, memang benar-benar usia yang masih muda, atau kita masih muda, kekristenan kita bisa juga, atau bahkan sekarang ini ketika usia kita sudah dewasa. Artinya sebenarnya setiap kita itu bisa menjadi satu pribadi yang menjadi teladan ketika hidup kita itu memiliki nilai. Nilainya yaitu nilai di dalam perkataan kita, nilai di dalam tingkah laku kita, nilai di dalam cara berpikir kita, sehingga kita bisa diapresiasi oleh orang lain. Nah, karena itu mari pada saat ini saya menyampaikan satu pesan yang Tuhan ingin untuk kita renungkan. Jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Jangan engkau dianggap rendah ketika engkau sepertinya tidak punya jabatan. Banyak orang ingin dan tidak mau dianggap rendah, sehingga dia mengupayakan satu kedudukan,
satu status. Dan kadang-kadang ada begitu banyak orang yang mengatakan, ya saya sih tidak punya apa-apa, saya tidak berpendidikan, ijazah juga mungkin paling lulus SMA, sehingga saya tidak bisa melakukan banyak hal. Tidak seperti itu. Alkitab mengatakan engkau tidak akan dianggap rendah. Engkau menjadi orang yang punya nilai ketika engkau menjadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu. Artinya sebenarnya kita tidak akan pernah dianggap rendah ketika kita punya kehidupan yang pas dengan firman Tuhan. Satu kehidupan yang memiliki nilai dan berkontribusi terhadap orang lain. Ketika perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membangun, orang lain bisa dibangun, orang lain bisa dihibur, orang lain bisa mengalami satu kekuatan, itu kehidupan yang bernilai. Sehingga kita tentu saja suka dengan orang yang seperti itu, karena hidup kita akan mendapatkan semangat, hidup kita akan mengalami satu tujuan, memiliki satu pemikiran yang berubah. Nah, mungkin kita pikir, aduh saya masih muda, saya harus berbicara dengan orang tua. Tetapi dalam tingkah laku kita adalah orang-orang yang beretika, anak-anak yang punya sopan santun, yang selalu taat kepada orang tua maupun kepada guru-guru, yang selalu dengan rajin membuat tugas-tugas. Itu tentu saja akan menjadi satu nilai di mana setiap orang akan memberikan nilai dan apresiasi kepada kita walaupun kita masih muda. Ada begitu banyak anak-anak di sekolah ini yang penuh dengan kesopanan, yang menyapa guru, yang bisa senyum dan sebagainya. Dan itu nilai-nilai yang akan mengangkat kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan tidak akan engkau direndahkan oleh orang lain. Saya tahu anak-anak yang kelas 6 yang menyelesaikan kelas 6 ini bukan anak-anak yang sudah dewasa, masih berusia antara 11-12 tahun. Nah, tetapi anak-anak ini ketika dia ada di sekolah dasar, di SD, dia adalah anak-anak yang terbesar, memiliki adik-adik yang masih kecil, dan merasa, oh saya sudah gede gitu. Sehingga timbul satu kecenderungan untuk merasa, wah saya sudah lebih tahu, lebih pinter, lebih gede lah, lebih menang gitu di antara adik-adik. Tetapi sebentar lagi anak-anak yang paling besar di SD ini akan menjadi paling kecil ketika masuk di SMP. Nah, ketika sampai di SMP, di dalam satu lingkungan di mana kakak-kakaknya ada lebih besar, dan mungkin akan beranggapan, nah kamu masih kelas 7, kamu masih kecil. Sehingga akan terjadi satu lawanan di dalam hati. Sebentar dia jadi besar, tapi kenapa di situasi kecil ini saya menjadi di situasi yang baru ini saya menjadi paling kecil. Nah, ketika itu timbullah kenapa usia-usia SMP ini usia yang rentan sekali anak-anak untuk mencari jati diri. Karena situasi yang tiba-tiba berubah. Dan anak-anak SMP adalah anak-anak yang sangat mudah dipengaruhi, dan seringkali anak-anak yang bisa mengalami depresi, anak-anak yang bisa menjadi minder. Karena apa? Karena situasi yang sangat berbeda. Dan itu adalah penanganan dari guru-guru tingkat SMP yang seringkali mengalami satu pemberontakan anak-anak. Mungkin di rumah orang tua juga ngalami, tadinya anak nurut sekali, kenapa tiba-tiba memberontak? Itu karena apa? Karena anak dalam usia SMP dan menjelang SMP tentunya itu mencari jati diri. Kenapa? Karena tadinya dia adalah anak yang paling besar, tapi sekarang tiba-tiba dia menjadi anak yang paling kecil di dalam lingkungan SMP. Karena itu, mari kita lihat sebenarnya bagaimana anak-anak ini mengalami satu nilai-nilai yang membuat kalian itu bisa merasakan bahwa kalian adalah berharga, kalian adalah pribadi yang perlu dinilai dan diapresiasi. Yaitu ketika kita mengingat bagaimana Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi sebaliknya dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam kasihmu terhadap orang lain, dalam kesetiaanmu, kesetiaan belajar, kesetiaan terhadap tugas, kesetiaan terhadap kegiatan-kegiatan itu, engkau bisa menjadi teladan. Kesucian hidupmu dalam ibadahmu, engkau bisa menjadi teladan. Maka engkau tidak akan pernah dianggap rendah. Kalau kita lihat, saya ingin mengajak untuk kita lihat dari
Kejadian 39 ayat yang kelima dan 6. Kita akan lihat satu kehidupan Yusuf. Kejadian 39 ayat 5 dan 6. Dikatakan demikian, pada waktu Yusuf dibawa ke rumah Potifar dan menjadi budak. Yusuf ini anaknya konglomerat loh. Yusuf ini anaknya orang kaya, tapi tiba-tiba dia menjadi budak. Nah, sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya, Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya, milik Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, dia, yaitu Potifar, tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Pada waktu itu usia Yusuf berapa sih? Wah, udah gede. Enggak, dia baru berusia 17 tahun. Tetapi dia bisa mendapatkan apresiasi. Tidak ada yang merendahkan dia sekalipun dia muda. Bahkan Potifar pun seorang yang memiliki jabatan yang luar biasa di pemerintahan. Dia bisa mempercayakan begitu banyak tentang rumah tangganya dan seluruhnya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau paras ya sudahlah, paras itu beda selera ya, beda juga ya. Ada orang mengatakan oh dia cakep, tapi ada yang bilang kurang. Tapi di sini sebenarnya yang mau diangkat oleh Paulus adalah sikapnya. Jadi kalau kita bersikap manis, maka sebenarnya hidup kita bisa terangkat, memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kehidupan yang akan diapresiasi banyak orang. Sehingga walaupun kalian masih muda, kalian masih usia 11 atau 12 tahun, ketika kalian masuk ke SMP, ketika kalian membawa nilai-nilai kehidupan yang luar biasa, maka kakak-kakak kelas kalian, guru-guru kalian, itu pasti akan memberikan penghormatan, memberikan apresiasi, dan tidak akan pernah menganggap engkau rendah. Masa itu memang harus dilewati, usia-usia yang rentan dengan segala pengaruh-pengaruh. Tapi mari, selama 6 tahun di Sekolah Kristen Terang Bangsa, setiap hari ada devotion. Biarlah firman itu benar-benar akan memberikan satu modal untuk kita mengerti. Roh Kudus akan berbicara untuk membuat satu landasan yang kuat, sehingga setiap anak-anak memiliki kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang berbahaya itu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kali ini saya ingin menyampaikan, dalam kesempatan ini juga menyampaikan selamat kepada anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Dasar Kristen Terang Bangsa yang hari ini boleh dilepas, dan dengan sangat berat tentunya melepas kalian semua untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Pasti Miss Dancer itu kangen kalau ngeliat kalian selama 6 tahun bersama-sama dan hari ini harus dilepas untuk ke jenjang lebih tinggi. Tetapi bukan karena nggak suka, tapi karena berpengharapan kalian akan mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Dan tentu saja di kesempatan ini, saya sebagai Ketua Yayasan Gracia Prima Indonesia yang menaungi sekolah Kristen Terang Bangsa, khususnya juga di SD, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah menitipkan dan mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah, untuk mengalami pendidikan baik secara akademis maupun non-akademis di Sekolah Dasar Kristen Terang Bangsa ini, saya menyampaikan rasa terima kasih. Kami dari yayasan sungguh memberikan apresiasi dan menilai kepercayaan itu sebagai satu penghargaan yang luar biasa kepada sekolah kami. Dan tentunya selama 6 tahun itu ada hal-hal yang kadang-kadang membuat orang tua tidak nyaman, ya. Tapi percayalah, kami sudah mengusahakan yang terbaik, dan tentu saja dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama juga dengan akhir daripada tahun ajaran ini, dengan keadaan pandemi ini, ada begitu banyak gejolak-gejolak karena kami harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah di rumah, belajar di rumah. Dan tentunya ada masih kekurangan atau hal-hal yang terus akan diperbaiki. Mungkin masih punya anak
anak-anak yang masih ada di kelas 1 sampai kelas 5. Kami dengan ini dalam kesempatan ini mohon maaf kalau kami belum bisa memberikan cara pendidikan yang lebih baik. Tapi tentu saja harapan kami untuk tahun ajaran yang baru nanti kami akan memberikan dan berusaha untuk segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru kami, dan tentu saja di parents meeting pun sudah disampaikan. Kami berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Sekali lagi, kami semua mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan juga kepada Miss dan Sir yang sudah berusaha keras untuk mendidik anak-anak ini dan memberikan kontribusi yang sangat baik kepada anak-anak. Kami pun mengucapkan terima kasih dari Yayasan Gracia Prima Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat Ibu Ina Kristanti Sutanto selaku Ketua Yayasan Gracia Prima Indonesia, yang saya hormati Bapak Stefanus Cahyanto selaku Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Terang Bangsa, yang saya hormati segenap Dewan Guru dan staf karyawan SD Kristen Terang Bangsa, yang saya hormati orang tua murid siswa-siswi kelas 6 yang sedang berbahagia, dan yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa. Shalom, salam sejahtera. Yang pertama dan utama, kita lebih dulu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan lindungannya. Kita masih diberi kesehatan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tak pernah terbayangkan sekalipun kita melakukan graduation online untuk tahun ini. Namun, tak akan mengurangi rasa sukacita kita atas hari yang bahagia dan bersejarah ini. Baik, izinkan saya selaku Kepala Sekolah SD Kristen Terang Bangsa untuk menyampaikan laporan kelulusan dan prestasi yang diraih siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa. Jumlah siswa yang diwisuda pada tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 28 siswa dengan jumlah nilai rata-rata ujian tertinggi pertama meraih jumlah 1.188 dengan rata-rata nilai 91. Tertinggi kedua dengan jumlah 1.173 dengan rata-rata nilai 90. Tertinggi ketiga dengan nilai 1.168 dengan rata-rata nilai 89. Besar harapan kami, anak-anak kelas 6 dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan prestasi yang lebih baik, dan tentunya dapat membawa nama baik alma mater dimanapun berada. Akhir kata, kami segenap keluarga besar SD Kristen Terang Bangsa menyampaikan selamat kepada siswa-siswi kelas 6 yang telah meraih kelulusan 100%. Semoga keberhasilan yang telah diraih dapat menjadikan anak-anakku lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Antara kita 6 tahun bersama, ku bisa pintar menulis dan membaca. Semua ini karena kesabaranmu membimbingku. Namun mengapa kita harus berpisah? Penuh kenangan tentang kita bersama. Engkau laksana pelita yang menyala, yang selalu hangat menyinari hidupku, oh guruku. Maafkan kami yang telah banyak bersalah.
pasti kami merindukanmu, oh guruku. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan pesan dan kesan dari wali kelas 6 untuk anak-anak yang akan diwisuda pada hari ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan dan Bapak Direktur Pelaksana, kepada yang terhormat orang tua siswa kelas 6 tahun ajaran 2019-2020, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita dapat menyelesaikan KBM tahun ajaran 2019-2020 sekalipun melalui masa pandemi ya, COVID-19. Anak-anak karena pandemi ini banyak belajar online, baik lewat Zoom maupun WhatsApp. Terima kasih buat kerjasama kalian semua. Terima kasih juga buat orang tua murid yang sudah support anak-anaknya, sudah bantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada kesempatan ini juga saya minta maaf jika selama kegiatan belajar mengajar saya sudah melakukan kelalaian atau kesalahan, tolong dimaafkan. Miss juga pada kesempatan ini akan mengucapkan selamat atas kelulusannya, selamat melanjutkan pendidikan ke SMP. Semoga anak-anakku sekalian dapat mencapai cita-cita yang kalian idam-idamkan. Sekian dulu sambutan dari saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang terhormat Ibu Ina Kristanti Sutanto selaku Kepala Yayasan Gracia Prima Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Stefanus Cahyanto selaku Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Terang Bangsa, kepada yang terhormat guru-guru dan karyawan Sekolah Kristen Terang Bangsa, kepada yang terhormat orang tua murid kelas 6, dan kepada yang saya kasihi anak-anak kelas 6 SDK Terang Bangsa. Shalom. Sebelumnya kita harus panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita semua bisa berkumpul hingga saat ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada yayasan dan kepala sekolah karena sudah memilih saya sebagai wali kelas 6. Anak-anak, banyak suka duka yang sudah kita lalui selama kelas 6 ini. Banyak hal yang sudah kalian rasakan, entah itu banyak tugas, ulangan, atau apapun. Misalnya kalau ada guru marah, Miss dancernya marah, kalian jangan ambil hati, karena Miss yakin semua yang guru-guru lakukan adalah untuk kebaikan kalian. Dan Miss harap di jenjang SMP nanti kalian bisa lebih baik dalam bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Prosesi Wisuda Angkatan 2020. Alvin Mulia Hadiwijaya, The Appreciation of Being Pleasant. Angelina Devanya Kurniawan, The Appreciation of Being Spriteful. Chelsea Livy Andrian, The Appreciation of Being Multi-Talent. Marisa Neisha Angela Amanda,
the appreciation of being humble. Daud Stuner Torang Tambunan, the appreciation of being care. Davinsa Stefanus Senjaya, the appreciation of being active. Edwin Dedrick Sugianto, the appreciation of being sportive. Joshua Rajawali Ebenezer Wahyudi, the appreciation of being brainy. Kenzo Kanaka Budiman, the appreciation of being obedient. Arselina Yunita Raharjo, the appreciation of being tender. Marvel Sidney Suharjo, the appreciation of being alive. Stefani Christabel Antonia, the appreciation of being energetic. Vincent Pratama Jo, the appreciation of being neat. Elvina Kristianti Hartono, the appreciation of being helpful. Jefferly Matthew Miharja, the appreciation of being responsible.
Kenneth Lemuel Yedija, The Appreciation of Being Clever. Kevin Rafael Cahyadinata, The Appreciation of Being Observed. Kevin Melvinsky Chandra Wijaya, The Appreciation of Being Creative. Lauren Lauriska, The Appreciation of Being Attractive. Laurencia Tanwijaya Thang, The Appreciation of Being Hardworking. Tia Revasya Putri Josephani, The Appreciation of Being Competent. Nadine Vesna King, The Appreciation of Being Smart. Natania Claresta Santoso, The Appreciation of Being Attentive. Nicholas Pratamana Sidi, The Appreciation of Being Friendly. Revaldo Rafael Lukito, The Appreciation of Being Humorous. Sam Edgar Theophilus Usiel Bunadi, The Appreciation of Being Calm. Samantha Manuela Rianto, The Appreciation of Being Fun.
the appreciation of being diligent. Hai anak-anakku kelas 6 yang baru lulus dari SD Kristen Terang Bangsa. Serti berharap kalian bersukacita hari ini dan siap untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Jangan lupa ada SMP Kristen Terang Bangsa Cirebon yang sudah terakreditasi A. Nah, buat kalian semua yang siap-siap ke SMP, segera hubungi SMP Kristen Terang Bangsa yang ada di Jalan Sudarsono 32, tetangga kalian. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah pilih sekolah yang lain, langsung saja ke SMP Kristen Terang Bangsa Cirebon. Buat kamu yang dapat prestasi, yang dapat beasiswa, langsung daftar segera. Nah, buat kalian yang punya prestasi selain akademik, misalnya punya prestasi olahraga, seni, dan sebagainya, langsung saja hubungi SMP Kristen Terang Bangsa, tanya-tanya lengkap di sana informasinya. Sekali lagi ya, jangan kemana-mana, jangan pindah sekolah. Langsung lanjut ke SMP Kristen Terang Bangsa yang keren. Sekolahnya keren, gurunya keren, yayasannya apalagi lebih keren. Terima kasih, saya Steve tungguin di SMP Kristen Terang Bangsa Cirebon. Dadah! Baik Miss Audrey, setelah tadi kita melihat prosesi wisuda angkatan 2020, kini kita tiba saatnya untuk melihat peraih nilai ujian sekolah tahun 2020. Dan inilah peraih nilai ujian tertinggi tahun ajaran 2019-2020. Peraih the third best student tahun pelajaran 2019-2020. Nominasinya adalah 1. Nadine Vesnaking. 2. Stefani Christabel Antonia. 3. Maria Revasya Putri Josefani. 4. Kenneth Lemuel Yedija. 5. Pemenangnya adalah Maria Revasya Putri Josefani dengan jumlah nilai rata-rata ujian 1168. Peraih the runner-up best student tahun pelajaran 2019-2020. Nominasinya adalah 1. Chelsea Livy Andrian. 2. Maria Revasya Putri Josefani. 3. Kenneth Lemuel Yedija. 4. Nadine Vesnaking. Dan pemenangnya adalah Chelsea Livy Andrian dengan jumlah nilai rata-rata ujian 1173. Peraih the best student tahun pelajaran 2019-2020. Nominasinya adalah 1. Chelsea Livy Andrian. 2. Joshua Rajawali Ebenheiser Wahyudi. 3. Maria Revasya Putri Josefani. 4. Kenneth Lemuel Yedija. Dan pemenangnya adalah Joshua Rajawali Ebenheiser Wahyudi dengan jumlah nilai rata-rata ujian 1188. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Kristen Terang Bangsa, kepada yang terhormat Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Terang Bangsa, kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Kristen Terang Bangsa, yang terhormat guru-guru Sekolah Dasar Kristen Terang Bangsa. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk mewakili orang tua dan wali murid kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru yang telah mendidik
dan membimbing anak-anak saya dan anak-anak kita semua untuk belajar di sekolah ini. Mungkin kami sebagai orang tua tidak dapat memberikan banyak waktu yang cukup untuk memberikan pengajaran, pendidikan, dan motivasi yang terbaik. Sedangkan bagi guru-guru dapat memberikan semuanya itu di dalam sekolahan ini. Kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru semuanya jika seandainya selama di sekolah ini anak-anak kami semua ada yang melakukan kesalahan, baik itu dalam bidang pelajaran, komunikasi maupun interaksi. Kami semua minta dimaafkan. Anak-anakku sekalian, kami berharap anak-anakku semua dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke SMP. Akhir kata, meskipun kalian tidak dapat berkumpul bersama, selamat atas kelulusan kalian. Setelah ini kalian akan berjuang lagi, melanjutkan pendidikan yang terbaik. Tetap semangat, raih cita-citamu setinggi mungkin. Demikian kata sambutan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas keberhasilan putra-putri kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa Cirebon angkatan 2020. Kalian luar biasa. Ingat, kalian adalah angkatan emas Indonesia. Pesan Miss Liz, gapai cita-citamu setinggi langit. Giat belajar, pantang menyerah. Kalian keren. Tuhan Yesus berkati. Selamat anak-anak angkatan 2020, kalian sudah menyelesaikan dengan baik. Selamat menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap semangat, rajin, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, Miss Grace mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa Cirebon. Tetap semangat dan sukses selalu. Bye-bye. Halo, selamat untuk kelulusan kelas 6 SDK Terang Bangsa. Semoga kedepannya lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak kelas 6, selamat ya, kalian sudah lulus. Miss harap kalian harus lebih rajin dan lebih baik lagi di SMP nanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk kelulusan hari ini. Tetap semangat dan tetap menjadi yang terbaik. And from Miss Ripka, happy graduation and good luck for your next adventure. God bless you. Halo anak-anakku kelas 6. Dalam panggung kehidupan, akhir cerita adalah awal dari cerita baru. Kalian baru saja menyelesaikan sebuah cerita di tempat ini. Tapi awal cerita baru telah dimulai. Selamat atas kelulusan kalian. Semoga kesuksesan selalu menyertai dalam setiap langkah yang kalian tempuh. Terus berjuang. Selamat anak-anakku untuk kelulusannya. Kalian luar biasa. God bless you. What an impressive achievement. Prayers, blessings on your graduation, and pray for your future. Congratulations and God bless you. Jalan kehidupan tidak akan terus kata ibu. Hari ini kalian sudah menyelesaikan salah satu rintangan dalam kehidupan kalian. Masih banyak rintangan-rintangan yang akan kalian hadapi. Jadi pesan saya, tetap semangat, terus berjuang untuk memperbaiki masa depanmu, dan selamat atas kelulusan kalian. Terima kasih. Selamat kepada anak-anak kelas 6 SD Terang Bangsa tahun ajaran 2019-2020. Kalian sudah menyelesaikan tugas kalian terakhir di tingkat SD ini. Selamat berjuang di tingkat yang selanjutnya di SMP. Gapai raih cita-cita kalian dan masa depan. Selamat, bravo. Selamat untuk anak-anakku kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa tahun ajaran 2019-2020. Semoga anak-anakku di jenjang berikutnya selalu sukses. Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat anak-anak Miss kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa telah menyelesaikan studinya selama 6 tahun di tingkat SD. Sekarang anak-anak Miss akan naik ke level berikutnya. Semoga di level berikutnya anak-anak Miss semakin diberkati dan semoga sukses. Tuhan Yesus memberkati. Happy graduation. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena dapat menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kelas 6 tahun ajaran 2019-2020 dengan baik.
Terima kasih buat anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6, khususnya kelas yang saya pegang yaitu kelas 6A. Terima kasih karena Miss boleh jadi guru kalian. Mohon dimaafkan juga jika ada kesalahan selama saya menjadi guru kalian. Pesan dari Miss, seperti Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik, anak-anak juga dapat mengerjakan yang terbaik. Kejarlah cita-cita kalian, pegang nilai-nilai positif seperti kejujuran, ketekunan, keuletan, dan jadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Selamat atas kelulusannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses untuk kalian semua anak kelas 6. Sudah berhasil melewati tahapan dengan baik. Selalu andalkan Tuhan. God bless all. Ya, selamat atas kelulusan kepada anak-anakku kelas 6 SD Kristen Terang Bangsa. Miss Santi sungguh berbahagia karena di tahun ini kita semua 100% mendapat kelulusan yang terbaik. Semoga kalian menjadi sukses di jenjang yang lebih tinggi dan tetaplah menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat untuk anak-anak kelas 6 angkatan 2020. Saya doakan kalian semakin maju dan terbang semakin tinggi. Tapi ingat, jangan lupa tetap takut akan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan ya, dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini, ku melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Try everything, every way I could forget you, just so I can live my life without you. Nothing is the same. It's hard for me to erase all of the memories I have with you. Ada di sini,
Demikian seluruh rangkaian online graduation pada sore hari ini. Sebelum kita menutup acara graduation sore ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Cahyanto, Sarjana Ekonomi. Mari Bapak Ibu sekalian, Papa dan Mama yang ada di rumah, buat anak-anakku yang terkasih, yang juga masih menikmati acara graduation online hari ini, dan juga rekan-rekan, Miss and Sir, seluruh guru, staf dan karyawan, serta seluruh pengurus yayasan. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur buat seluruh rangkaian acara graduation hari ini yang sudah berjalan dengan baik, dengan sangat luar biasa, dipimpin dan disertai Tuhan dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat semua yang sudah kami kerjakan. Kami sudah lewati seluruh prosesi dan rangkaian acara graduation SD Kristen Terang Bangsa Angkatan 2020. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh luar biasa. Walaupun acara graduation ini harus dilakukan secara virtual, secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi makna dan juga suasana untuk kami bisa menikmati acara ini. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat dalam acara ini, baik anak-anak kelas 6 yang sudah lulus, guru-guru, semua pengurus yayasan, staf, dan juga seluruh tim kreatif yang sudah mempersiapkan acara ini dari awal sampai dengan terlaksananya acara graduation ini. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan memberkati setiap mereka. Dan kami percaya lewat acara ini ada berkat Tuhan yang dicurahkan buat setiap kami. Berkati setiap anak-anak kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua. Apa yang mereka putuskan, apa yang mereka sudah tetapkan, biarlah semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Berkati seluruh orang tua siswa, biarlah mereka juga diberkati dengan anugerah-Mu yang ajaib, dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat kelimpahan dalam hidup mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Setiap guru-guru yang sudah berjerih lelah, dan juga seluruh tim kreatif, tim Sion Media yang sudah membantu acara ini berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Kami berdoa memberkati mereka semuanya dengan berkat yang terbaik. Biarlah apa yang mereka sudah kerjakan, jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Lalu sebentar kami akan berpisah, biarlah Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Class of 2020, congratulations!